Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin. Nama ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu kembali untuk mengisi acara kuliah singkat yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai saling menghormati. Sebelum masuk pada materi pembahasan, sedikit akan saya singgung kenapa kita harus saling menghormati. Karena memang manusia ini diciptakan berbeda-beda, mulai dari bangsa, mulai dari fisik, mulai dari agama, bahkan suku, budaya, dan semuanya itu memang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau tanpa didasari dengan adanya saling menghormati, maka akan menimbulkan permasalahan, akan menimbulkan pecah belah, sehingga kehidupan yang ada di atas muka bumi ini tidak mungkin tercipta yang namanya majmu', yaitu hidup berdampingan dengan faham yang berbeda, agama, budaya, bangsa, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka perbedaan inilah yang seharusnya memang menjadi pondasi bagi kita semua untuk senantiasa saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Jika memang kita bisa saling menghormati, maka di dalam tatanan kehidupan kita tidak akan menemukan sekat, ya, kita tidak akan terbataskan, karena memang manusia ini pada hakikatnya sama, hanya prinsip keyakinan yang berbeda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membicarakan saling menghormati, maka ada 3 materi yang saya bahas. Yang pertama adalah menghormati seagama. Saya dan panjenengan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala berkeyakinan memeluk agama Islam. Dan itu agama yang kita jalani, yang kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kenapa saya angkat pada materi yang pertama? Karena penting. Saling menghormati seagama itu sangat penting. Kenapa? Karena memang di dalam agama Islam sendiri sebenarnya agamanya sama, tidak ada perbedaan. Yang disembah sama, nabinya juga sama, Qur'annya juga sama. Sama sekali tidak ada perbedaan, tetap Islam namanya di seluruh dunia. Hanya saja di dalam segi cabang, kalau dalam bahasa kitab dinamakan furu', ini ada sedikit pemahaman-pemahaman yang berbeda. Di Indonesia ini sangat kaya akan pemahaman. Ada banyak organisasi keagamaan. Dan disinilah kita dituntut untuk saling menghormati, bukan untuk saling menyalahkan. Ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan ada organisasi yang lain yang ini secara pemahaman memang ada perbedaan, tapi ini tidak menjadikan kita terpecah. Yang menjadi bukti yang teramat konkret adalah negara-negara yang di Timur Tengah yang mengalami konflik ini banyak berguru ke negara kita, banyak berguru ke Indonesia. Kenapa? Karena dengan banyaknya agama, pemahaman, tapi negara kita ini masih majmu' dan masih bisa hidup berdampingan dengan latar belakang agama, ras, budaya yang berbeda. Yang kedua, kita saling menghormati antar agama. Bahwa di negara kita ini ada kurang lebih sekitar 6 agama, dan yang barusan
diresmikan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu aliran kepercayaan, itu juga masuk ke dalam paham agama. Dari sekian agama yang ada di Indonesia, ini hidup rukun, berdampingan. Artinya apa? Kalau di dalam saling menghormati, ini tidak masuk ke dalam akidah, tidak masuk ke dalam faham ibadah. Saling menghormati ini lebih banyak mengarah kepada kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Artinya apa? Kalau di dalam hal ibadah, maka jelas ada aturan mainnya. Lakum dinukum walyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Namun ketika berdampingan dalam kemasyarakatan sosial, maka ini tidak boleh menjadikan sekat agama ini, karena memang kita menjadi manusia yang berdampingan. Contoh kecil, kalau ada tetangga yang agamanya berbeda dengan kita, yang mungkin sedang mantu, atau mungkin menikahkan, atau mungkin punya gawe atau lain sebagainya, maka kita sebagai orang muslim juga harus tetap menghormatinya dengan cara kita mendatangi, kita membantunya dan seterusnya. Atau mungkin kita punya tetangga yang agamanya beda, sedang sakit, atau mungkin ada yang meninggal, maka saling menghormati di dalam sosial kemasyarakatan, kita juga harus tetap nyambangi istilahnya, atau kita mendatangi dan memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggal. Namun untuk urusan agama, maka ini ada sekat, ada pembatas yang memang tidak boleh dicampur aduk. Yang terakhir, di dalam saling menghormati adalah bahwa kita ini adalah satu bangsa dan satu negara. Satu bangsa dan satu negara ini penting untuk saling menghormati. Indonesia ini terdiri lebih dari 17.000 pulau dengan aneka budaya yang luar biasa. Di Jawa Timur saja ini ada banyak bahasa lokal, ada Madura, ada Jawa, dan seterusnya. Ketika keluar Jawa, maka banyak kita temukan yang berbeda. Oleh karena itu, menjadi satu keniscayaan antara pulau satu dengan yang lainnya, antara ras satu dengan yang lainnya, ini memang harus saling menghormati. Makanya ini yang menjadi ciri khas dari Pancasila kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi intinya tetap sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya simpulkan, pada kesempatan kali ini saling menghormati ini memang menjadi satu keharusan bagi kita sebagai manusia. Karena memang kita hidup di dunia berdampingan dengan manusia yang agama, ras semuanya berbeda. Saling menghormati ini bisa kita lakukan di dalam hal seagama. Khususnya nanti ketika mau hari raya, kita tidak perlu saling menyalahkan. Mungkin organisasi lain hari raya hari ini, mungkin yang lain hari ini, itu bukan masalah bagi kita. Yang kedua, kita harus saling menghormati antar agama, karena memang Indonesia ini negara yang majmuk, yang di dalamnya terdapat ada sekian agama yang hidupnya rukun, saling berdampingan. Dan yang ketiga, kita harus saling menghormati dalam hal apa? Kita adalah satu bangsa, satu negara yang memang kita hidup di negara Indonesia yang kita cintai. Pak, insya Allah kalau kita bisa menghormati dengan 3 kriteria tadi, maka kehidupan kita di dunia ini akan bahagia dan akan menemukan di akhirat kelak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.